Halo, perkenalkan nama saya Khairani Lahmi, mahasiswi UIN Sunan Gunung Jati Bandung, jurusan Tasawuf Psikoterapi kelas 2D, dengan NIM 12210400059. Pada video kali ini, saya ingin menjelaskan mengenai pembahasan predikemen. Nah, mungkin teman-teman semua kurang familiar dengan pembahasan ini, namun saya ingin mencoba menjelaskan dengan merujuk kepada buku Daras Logika Dasar yang dikarang oleh Bapak Muhlas dan juga Bapak Helmi. Oke, lanjut. Pengertian predikemen. Teman-teman tahu nggak sih apa itu predikemen? Nah, predikemen adalah kata yang diambil dari bahasa Inggris yang berarti keadaan sulit. Nah, menurut Aristoteles, predikemen adalah penjelasan atau menerangkan suatu keadaan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa predikemen adalah pembahasan yang membantu kita untuk menjelaskan posisi atau jabatan dari suatu term. Nah, bagaimana nih teman-teman? Dari pengertian ini, teman-teman sudah paham belum mengenai predikemen sendiri? Oke, kalau belum paham, masih ada nih pembahasan yang kedua, yaitu mengenai kategori atau pembagian predikemen. Oke, lanjut. Pembagian predikemen. Pembahasan yang kedua yaitu mengenai pembagian predikemen. Menurut Aristoteles, predikemen itu terbagi atas dua. Yang pertama substansi dan yang kedua adalah eksiden. Nah, substansi itu adalah inti dari hal-hal yang ada pada dirinya sendiri dan ia tidak bergantung pada yang lain. Nah, berbanding terbalik dengan eksiden. Eksiden itu menunjuk kepada hal-hal yang tidak ada pada dirinya sendiri dan ia bergantung pada hal yang lain. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa eksiden ini memiliki 9 kategori. Nah, teman-teman mau tahu nggak apa aja 9 kategori yang ada pada eksiden? Oke, mari kita bahas satu persatu. Nah, 9 kategori yang ada pada eksiden itu, yang pertama ada kualitas, yang kedua kuantitas, yang ketiga tempat, yang keempat waktu, yang kelima kohesivitas, yang keenam status atau kedudukan, yang ketujuh situasi, yang kedelapan aktivitas, dan yang kesembilan pasivitas. Nah, mari kita ulik satu persatu dari 9 kategori predikemen ini. 9 kategori aksiden. 9 kategori yang ada pada eksiden. Yang pertama yaitu kualitas. Nah, kita sudah sama-sama ketahui bahwa kualitas adalah sebuah nilai. Artinya, kualitas adalah menunjukkan nilai dari term yang sedang dijelaskan. Dan yang kedua yaitu kuantitas. Kuantitas itu artinya menjelaskan banyak atau jumlah dari term yang sedang dijelaskan. Yang ketiga yaitu tempat. Tempat itu sama dengan ruang. Nah, artinya menunjukkan ruang term yang sedang dijelaskan. Nah, yang keempat yaitu waktu. Waktu yaitu menunjukkan durasi mengenai term yang sedang dijelaskan. Nah, yang kelima yaitu kohesivitas. Kohesivitas itu adalah relasi atau hubungan. Nah, artinya menunjukkan adanya hubungan atau keterkaitan yang ada dalam term yang sedang dijelaskan. Nah, yang keenam yaitu status atau kedudukan. Status atau kedudukan menunjukkan suatu keadaan di mana posisi term yang sedang dijelaskan. Nah, yang ketujuh yaitu situasi. Situasi adalah yang menunjukkan keadaan dari term yang sedang dijelaskan. Yang kedelapan yaitu aktivitas, artinya sesuatu yang menunjukkan tindakan yang sedang dilakukan atau yang dilakukan oleh term yang sedang dijelaskan. Nah, yang kesembilan yaitu pasivitas. Nah, pasivitas adalah perubahan yang terjadi oleh substansi atau term yang sedang dijelaskan. Nah, mungkin teman-teman masih kurang paham nih dari penjelasan pengertian-pengertian dari pembagian, lalu kategori, dan materi predikemen lainnya. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita lanjutkan pada pembahasan selanjutnya mengenai contoh-contoh predikemen. Contoh
predicament. Oke, teman-teman, di sini saya akan membuatkan satu contoh term yang akan kita bahas satu substansinya dan 9 kategori accident-nya. Nah, satu term itu yaitu mengenai HP. Nah, substansi artinya adalah hal inti atau inti hal yang dari substansi atau term yang sedang dijelaskan. Inti dari kata HP itu adalah apa gitu maksudnya, yaitu contohnya seperti HP itu adalah teknologi modern. Nah, itu yang menjadi substansi dari HP. Yang kedua yaitu kita membahas mengenai 9 kategori accident-nya. Yang pertama kualitas. Kualitas itu tadi menunjukkan nilai. Nah, artinya kita menunjukkan nilai dari term yang dijelaskan. Yang kita sedang jelaskan termnya itu yaitu mengenai HP. Artinya kita membahas kualitas HP, baik itu baik atau buruknya HP tersebut, atau mahal murahnya HP tersebut, dan lain-lain. Nah, yang kedua yaitu kategorinya kuantitas. Kuantitas itu adalah menjelaskan banyak atau jumlah dari term yang sedang disebutkan. Artinya term yaitu HP, baik itu seperti harga HP-nya berapa atau penyimpanannya berapa dan lain-lainnya. Yang ketiga yaitu kita membahas mengenai tempat. Nah, di tempat kita menunjukkan ruang yang ada pada term yang sedang dijelaskan yaitu HP. Nah, artinya bisa jadi itu seperti membeli HP-nya di mana, atau misalnya kehilangan HP, hilangnya di mana, ketemunya di mana, dan lain-lain. Nah, yang keempat yaitu mengenai waktu. Waktu itu durasi yang disebutkan di dalam term yang sedang dijelaskan yaitu HP. Nah, durasi seperti kapan HP itu hilang, kapan HP itu dibeli, kapan HP itu ditemukan. Nah, itu menunjukkan seperti pagi, siang, sore, malam, atau jam seperti jam 1, jam 2, dan lain-lainnya. Nah, yang kelima yaitu kohesivitas atau relasi atau hubungan keterkaitan term HP ini dengan yang lainnya. Nah, contohnya itu HP itu berkaitan atau ada relasi dengan kata alat komunikasi. Nah, atau alat elektronik begitu. Nah, yang keenam kita membahas mengenai status atau kedudukan. Jadi kita membahas mengenai status atau kedudukan atau posisi dari HP atau term tersebut. Nah, contohnya itu bisa saja seperti pentingnya HP di saat ini, itu akan menjadi status dari term tersebut, dan lain-lainnya. Nah, yang ketujuh kita membahas mengenai situasi. Situasi itu menunjukkan keadaan yang ada di dalam term yang sedang disebutkan. Nah, artinya situasi itu seperti menunjukkan sering digunakan atau tidaknya, dan lain-lainnya. Nah, aktivitas itu menunjukkan suatu tindakan yang sedang dilakukan atau dilakukan oleh term yang sedang dijelaskan. HP itu berguna untuk aktivitas menelpon, berbalas pesan, dan lain-lainnya. Nah, artinya aktivitas dari HP itu adalah untuk digunakan untuk menelpon dan lain-lain. Nah, pasivitas artinya adalah sebab yang diakibatkan oleh aktivitas yang terjadi. HP itu kita contohkan tadi menggunakan untuk menelpon, artinya pasivitas yang akan didapatkan yaitu kita dapat berkomunikasi dengan orang lain dari jarak yang jauh. Nah, mungkin sekian dari contoh yang dapat disampaikan. Oke, sampai itu aja. Oke teman-teman, mungkin tadi telah dijelaskan mengenai pengertian predicament, juga tadi dijelaskan mengenai pembagian predicament, kategori accident, dan lain-lainnya. Juga ada contoh yang telah dijelaskan. Nah, mungkin
penjelasan tadi sedikit banyaknya akan menambah wawasan dari teman-teman. Nah, mungkin pada video kali ini hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Salah dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.